Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi. Oh no. Apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum ku panggil satpam. Halo. Jadi kau kerja di hotel ya? Sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Kamu? Kau? Jadi kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri.
Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Oh, kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Oh, kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari.
Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi, seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka.
Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan?
Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh apa kau bicara bahasa Inggris? no. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah bicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu? Kalau kau nggak menikah, itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ.
Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Oh, kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta,
Di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi, seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli.
sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah.
Sebenarnya, aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh apa kau bicara bahasa Inggris? no. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups. Sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini. Pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo. Jadi kau kerja di hotel ya? Sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu. Apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah bicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu? Kalau kau nggak menikah, itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti.
Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Oh, kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Oh, oh. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat,
Sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh no. apa kau bicara bahasa Inggris? Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi, seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam.
Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semua nyaman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Omong-omong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh apa kau bicara bahasa Inggris? no. Apa aku boleh pinjam beberapa uang?
Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Oh, kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups. Sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini. Pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo. Jadi kau kerja di hotel ya? Sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu. Apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Oh, kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa?
Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh apa kau bicara bahasa Inggris? no. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini. Simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga.
Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Ngomong-ngomong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri. Ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara? Kau akan pergi begitu saja tanpa ucapkan selamat tinggal. Aku lupa untuk membayarmu. Tentu saja. 30 juta sudah cukup kan? Sampai jumpa, dan aku akan menemuimu. Nggak akan pernah. Sebenarnya aku pernah bertemu dengannya 7 tahun lalu. Aku baru tiba di Paris untuk program pertukaran asingku. Tapi dompet dan ponselku dicuri saat hari pertamaku di sini. Permisi, Oh apa kau bicara bahasa Inggris? no. Apa aku boleh pinjam beberapa uang? Nyahlah. 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 Orang Amerika? Iya. Kau bisa bahasa Inggris? Iya, dan biar ku tebak, dompet dan ponselmu dicuri. Bagaimana kau bisa tahu itu? Maksudku sering terjadi. Aku pernah sepertimu. Tapi, seharusnya ini cukup agar kau bisa naik taksi kemanapun kau mau pergi. Semoga beruntung. Tunggu, aku nggak tahu namamu. Sinta Salma, tersenyumlah ke kamera. Kalau saja tunanganmu tahu tentang hubungan semalammu, apa dia masih akan menikahimu? Kau pikir aku mau menikahi pria jalang yang selingkuh dengan pembohong itu? Kau tahu kau suka tidur dengannya. Nikahi saja dia. Aku akan tunjukkan foto-foto ini pada Daniel dan Ayah, lalu lihat reaksi mereka. Orang gila, apa yang kau lakukan? Ups, sepertinya kau butuh ponsel baru. Ini, pergilah beli. Sekarang pergi sebelum kupanggil satpam. Halo, Jadi kau kerja di hotel ya? sebenarnya ini hanya salah satu dari banyak hotel. Oh, mobilku di sini.
simpan ini. Kerjamu sangat bagus malam. Salah satu dari banyak hotel yang kumiliki. Wanita ini selalu beri aku uang. Tunggu, apa dia sungguh berpikir aku pria panggilan? Hai bos, masih mau bermain bola dengan senator? Aku sudah jadwal ulang. Bawa aku ke lapangan Plaza Mapal. Aku perlu periksa beberapa hal. Cari tahu mengenai Sinta Salma. Aku perlu tahu segala sesuatu mengenainya. Baik bos. Ya, kalau dia tidur bebas dengan pria, aku nggak mau menikahinya lagi. Tapi Daniel, kalau kau nggak menikahi Sinta, dia nggak bisa mewarisi perusahaan mendiang ibunya. Kita sudah membicarakan ini. Kau dengar yang dikatakan Sari. Dia lihat Sinta dengan pria lain. Itu bukan salahku. Ayah, jangan marah. Kau tahu betapa nggak bertanggung jawabnya Sinta. Sinta, di mana kau? Pulang sekarang. Iya bos, ada apa? Pemeriksaan awal pemerintah adalah minggu depan. Jadi kita harus pastikan semua baik-baik saja. Semuanya aman terkendali, bos. Kami paham. Lihat, sampah di dekat tempat sampah perlu dibuang di tempat sampah. Nggak boleh ada di tanah, benar? Ini salahku, bos. Aku akan segera mengurusnya. Let's go. Bersih dan rapi. Di mana kau? Pulang sekarang juga. Ada apa, Ayah? Aku ada rapat dengan manajer konstruksi bahas perubahan pada cetak biru. Saudarimu sudah beritahu semuanya padaku. Apa kau nggak malu? Daniel mau batalkan tunangannya. Kau harus pulang dan memohon padanya kalau kau mau selamatkan perusahaan. Aku juga nggak mau menikahinya. Dia di sana kan? Nyalakan pengeras suara. Halo Daniel, persetan denganmu. 3 hari lagi kau berusia 25 tahun. Bagaimana kau akan mewarisi perusahaan ibumu kalau kau nggak menikah? Itu sudah tertulis jelas di wasiatnya. Apa kau tahu aku akan menikahi orang lain selain dia? Dadah. Oh. Kamu? Kau? Kau? Jadi, kau kerja di hotel saat malam dan di sini saat pagi? Astaga, jangan memaksakan diri. Aku biasanya baik-baik saja, tapi sangat lelah setelah semalam. Berapa kali? Oke, hentikan di situ. Omong-omong, apa yang membawamu kemari hari ini, Bu Sinta? Kau bisa memanggilku Sinta, dan seharusnya aku bertemu dengan manajer konstruksi lapangan. Tapi, aku telat dan sepertinya mereka sudah pergi. Jadi, kurasa aku hanya bisa memanggil mereka nanti. Oh sial, dia dari firma arsitektur yang kerjasama dengan kami. Justin, kau pasti lelah kerja 2 pekerjaan. Kenapa kau nggak kerja denganku saja? Hah? Aku bisa beri 2 kali lipat dari gajimu, berapapun itu. Kemana kita pergi? Apa pekerjaannya? KUA, dan pekerjaannya adalah menikahiku. Apa? Oke suamiku, jadi mulai sekarang aku bayar kamu 150 juta per bulan selama kita menikah, dan senang berbisnis denganmu. Mengerti, Bos? Atau haruskah aku panggil istri? Bos istri, ayo mulai pertunjukannya. Akhirnya, kau pulang. Kalau aku jadi kau, aku akan memohon pada Daniel untuk bersama kembali. Daniel mungkin nggak mau melihatnya lagi, makanya dia kembali ke sini. Lucu, itu dikatakan dari 2 perusak rumah tangga. Beraninya kau. Oh nih, apa kau dengar putrimu? Dasar kurang ajar. Aku nggak di sini untuk dengar hinaan kalian padaku. Aku di sini untuk menunjukkan akta pernikahanku. Dan dalam 3 hari, aku akan ambil alih firma arsitektur mendiang ibuku. Dan kalian nggak bisa berbuat apapun untuk itu. Siapa itu Justin Lanara?